Shalom anak-anak kelas 8 semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan kita pada saat ini dapat kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran PPKN kita. Dan Ibu harap kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya kalian itu pada pertemuan kita minggu lalu sudah melaksanakan atau mengerjakan formatif 2 kalian. Ya walaupun sebenarnya Ibu belum selesai cross check ya apakah semuanya sudah mengumpulkan gitu tugasnya, dan juga ini memang Ibu belum selesai Ibu koreksi, jadi belum ada penilaian untuk formatif 2. Tapi Ibu berharap semua kelompok sudah mengerjakan formatif 2-nya dan sudah mengumpulkan formatif 2 di Google Classroom. Nah, jadi untuk kegiatan kita hari ini adalah pengerjaan sumatif. Oke, mungkin di antara kalian ada yang mengeluhkan, ya Ibu baru juga selesai formatif 2 udah sumatif aja. Ya, jadi semangat ya untuk kalian karena memang sekarang kita sudah mulai memasuki minggu-minggu sumatif. Jadi untuk kalian-kalian yang masih punya tunggakan tugas, di Ibu sendiri juga masih ada ya beberapa dari kalian yang bahkan formatif 1 saja belum dikumpulkan ke Ibu. Atau masih ada juga yang perlu perbaikan. Jadi silakan kalian cek kembali Google Classroom kalian, buka lagi untuk yang formatif 1 Ibu PPKN. Kalau sudah dikumpulkan, lihat nilainya, baca komentar dari Ibu. Kalau belum, bertobatlah nak, silahkan dikerjakan, segera dikumpulkan. Oke, supaya tugas-tugas kalian juga tidak menumpuk ya. Nah, untuk pengerjaan sumatif kalian hari ini yang akan kalian kerjakan adalah membuat mind mapping dari hasil analisis dan tanggapan mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap beberapa hak warga negara. Nah, hak yang akan kalian analisis atau kalian berikan tanggapan adalah yang pertama, hak mendapatkan pendidikan, yang kedua hak beragama dan beribadah, dan yang ketiga adalah hak memberikan pendapat. Ya, jadi memang ada banyak hak warga negara, tapi kita fokus di 3 ini aja dulu ya. Karena kalau kalian bahas semuanya ya banyak sekali gitu loh hak warga negara gitu. Jadi ini ya kalian menyajikannya dalam bentuk mind mapping. Oke? Nah, untuk bentuk mind mappingnya sendiri silakan kalian eksplorasi, kalian bisa lihat di Google bentuk-bentuk mind mapping itu seperti apa. Untuk pengerjaannya juga bisa kalian buat pakai platform digital, atau jadi kalian bisa buat secara digital menggunakan aplikasi atau software atau apapun itu, atau bisa juga kalian buat menggunakan tangan gitu loh, digambar manual gitu di karton atau di kertas A3. Yang pasti menurut Ibu akan lebih baik jika kalian membuatnya di kertas yang cukup lebar atau cukup panjang, supaya semua bagian dari mind mapping ini dapat dapat tercakup lah di dalamnya gitu. Jadi Ibu sebenarnya kurang tahu kalian sudah pernah mengerjakan mind mapping sebelumnya atau belum, tapi yang pasti mind mapping itu adalah ada satu main topiknya atau topik utamanya. Nah, kalau kita sendiri di sumatif ini topik utamanya berarti adalah analisis tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap hak-hak warga negara gitu. Baru itu ada cabang-cabangnya nanti ya. Ada cabang-cabangnya yang memuat semua penjelasan-penjelasannya lah, seperti itu.
Jadi sekali lagi silakan kalian tuangkan kreativitas kalian dalam bentuk mind mappingnya, mau dibuat secara digital atau secara manual dengan digambar juga boleh gitu ya. Nah kemudian yang akan ibu nilai ya berdasarkan rubrik ini ya. Jadi untuk mencapai nilai KKM di dalam mind mapping kalian itu memuat analisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap hak-hak warga negara, yaitu ada 3 hak tadi ya. 3 hak yang di awal tadi, mendapatkan pendidikan, beragama dan beribadah, dan juga berpendapat atau memberikan pendapat gitu. Nah, di sini Ibu tulis dalam tanda kurung manfaat dan akibat. Nah, kan di formatif 2 kalian sudah memberikan tanggapan kalian, mendiskusikan mengenai manfaat adanya undang-undang dan juga akibat jika tidak ada undang-undang. Nah, di sini kalian buat lebih spesifik lagi terhadap ketiga hak yang tadi gitu. Jadi, kalian lihat nih manfaat adanya undang-undang dasar untuk hak mendapatkan pendidikan. Dan jika tidak ada undang-undang dasar, apa yang akan terjadi terhadap hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Begitu juga dengan hak beragama dan beribadah dan hak memberikan pendapat. Nah, terus disertai bentuk aturannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian juga sebelumnya kalau masih ingat kalian sudah mempelajari tentang sistematika Undang-Undang Dasar. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar itu kan ada pembukaan dan pasal-pasal. Nah, di dalam pasal-pasal itu sudah dirincikan nih aturan-aturan tentang hak pemerintah dan juga hak warga negara. Nah, jadi kalian cari bisa maksimalkan semua sumber yang ada. Jadi kalian bisa pakai internet, kalian cari kira-kira ketiga hak ini, hak mendapatkan pendidikan, hak beribadah, hak beragama dan beribadah, dan juga hak memberikan pendapat itu diatur dalam pasal berapa, ayat berapa di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi ada bentuk aturannya juga. Nah, itu untuk KKM. Kalau untuk yang above KKM sama dengan KKM, tetapi kalian mengirimkan tepat waktu. Jadi kalau kalian sudah menganalisis dan memberikan tanggapan kalian mengenai manfaat dan akibat dari manfaat adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akibat jika tidak ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap hak-hak warga negara yang ada, dan juga menyertakan bentuk aturannya itu ada di pasal berapa, ayat berapa di undang-undang kita. Lalu kalian kirimkan mind mappingnya itu tepat waktu. Nah, itu akan kalian bisa dapat nilai above KKM. Tapi mind mappingnya itu harus jelas dan juga rapi gitu ya. Jadi pas ibu lihat, ibu bisa bedain yang mana yang topik utamanya, yang mana yang hak mendapat pendidikan, yang mana yang hak berpendapat, yang mana yang hak beragama gitu. Jadi jelas gitu loh kelihatannya. Kemudian kalau untuk mendapat yang nilai excellent, itu sama juga kalian analisis manfaat dan juga akibat jika tidak ada Undang-Undang Dasar di terhadap hak-hak yang ada, hak-hak warga negara tadi yang 3 itu. Terus juga udah disertai aturannya dalam pasal berapa, ayat berapa di undang-undang. Kalian juga lihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di awal-awal kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila ya, yang ada, yang berlaku di masyarakat kita, yang berlaku di kehidupan lebih tepatnya. Kalian juga formatif satunya juga sudah menganalisis itu mengenai nilai-nilai Pancasila yang ada di berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat gitu. Jadi sekarang
kalian lihat nih, ini untuk hak hak mendapatkan pendidikan kira-kira itu sesuai dengan nilai Pancasila yang mana. Itu kalian lihat, terus kalian kasih alasannya kenapa gitu. Baru mind mappingnya juga dikumpulkan tepat waktu ya. Jadi itu yang menjadi penilaian ibu untuk sumatif kita kali ini. Selanjutnya mengenai batas pengumpulan. Batas pengumpulan seperti pada pembelajaran ibu umumnya, kita akan sama-sama mendiskusikan dan menyepakati batas pengumpulannya di sesi live meeting. Oke, jadi usahakan kalian hadir di sesi live meeting supaya dapat memberikan tanggapan kalian untuk batas pengumpulannya. Jadi lebih banyak pertimbangan yang bisa dipertimbangkan lah benar untuk menentukan batas pengumpulannya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya untuk sesi live meeting juga mungkin kita akan kembali mendiskusikan tentang pengerjaan sumatif ini. Apakah akan dilakukan secara kelompok atau tidak, karena kalau minggu lalu ibu bilang kalian akan mengerjakan sumatif dalam kelompok. Kelompoknya adalah sesuai dengan kelompok formatif 2. Itu sebenarnya buat ibu supaya kalian itu dapat lebih mudah gitu loh, nggak kesulitan. Kalau misalnya ada yang kesulitan untuk upload tugasnya, masih bisa gitu, maksudnya masih bisa teman lain yang bantu, teman rekan satu kelompoknya gitu kan. Tapi ternyata berdasarkan evaluasi ibu untuk formatif 2 banyak yang kesulitan. Jadi mungkin kita akan kembali mendiskusikan apakah bentuknya akan kelompok atau individu. Karena jujur ibu tidak ingin memberatkan kalian, ibu tidak ingin membebani kalian. Jika dalam bentuk kelompok itu ternyata membebani kalian, dan kalian akan lebih bisa mengerjakan kalau individu, ya mungkin kita akan ke bentuk individu. Jadi usahakan kalian untuk hadir dalam sesi live meeting kita. Kalaupun tidak ada, kalian kesulitan atau ternyata pada saat mau live session itu nggak bisa join nih, nah itu segera hubungi ibu, segera kasih tahu ibu kendala kalian apa, dan karena kan seharusnya kalian sudah nonton video ini sebelum live session, jadi kalian juga bisa kasih tanggapan kalian aja gitu. Kalau memang nggak bisa join live session, kalian bisa kasih tanggapan kalian, batas pengumpulannya kapan, dan mau bentuknya kelompok atau individu. Jadi setelah selesai diskusi dengan teman-teman, juga dengan teman-teman kalian ikut live session, akan ibu kabari jika benar-benar sudah terkendala dan benar-benar nggak bisa masuk ya. Jadi ibu benar-benar sangat mengharapkan kehadiran kalian di live session. Nah, jadi itulah penjelasan ibu mengenai pengerjaan sumatif kalian. Jadi semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke ibu langsung. Kalau ada kendala juga hubungi ibu. Oke. Terima kasih untuk perhatian kalian, dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Tuhan berkati.